Ada yang tanya kepada saya, kenapa judulnya sistem ekonomi langit? Kenapa bukan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah? Surat 51 ayat 22 itu Allah menjelaskan wa fis samai rizqukum. Jadi memang Allah Ta'ala meletakkan rezeki itu di langit. Di langit aku meletakkan rezeki kamu. Jadi Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini, memberi pengumuman kepada umat manusia bahwa aku meletakkan rezeki kamu di langit. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu adanya di atas, kita mudah mencarinya di bawah. Jadi letih kita. Di dalam surat Ghafir juga, surat 40 ayat 13, itu Allah menjelaskan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, diturunkan untuk kamu dari langit itu rizki. Jadi memang itu rizki ada di langit, ekonomi itu di langit. Bapak dan sekalian, Allah sudah menjelaskan ekonomi itu adanya di langit, tapi hari ini kita benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan fikir, tenaga, biaya untuk mencari di bumi. Letih. Ini saya sering mendengar alim ulama para masyayikh sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk. Itu Google belum sampai ilmunya di sana. Saya sudah searching, tidak ada di sana. 4.000 di daratan, 6.000 di lautan, 8.000 di angkasa. Jadi apa yang ada di daratan itu dibandingkan apa yang ada di laut, lebih banyak yang ada di laut dan lebih banyak lagi yang ada di angkasa. Tapi Mbah Google belum tahu. Jadi ilmunya belum sampai, masih sampai ilmunya ke sana. Nah, saya mengambil itu sebagai ibrah bahwa ternyata Allah menciptakan 18 gerbang rizki. Tujuh belas di langit, 1 di bumi. 17 yang di langit ini sama dengan jumlah rakaat sholat. Zuhur berapa rakaat, Pak? Bang. Asar. Nah, kemudian Maghrib 3, terus Isya 4, kemudian subuh berapa? 2. Berapa ini? 17 ditambah 1. Orang-orang hari ini sibuk berebutan di gerbang yang satu. Namanya gerbang yang satu diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Kata Pak Romli, belum yang lain, belum kambing, belum sapi, belum kerbau, belum harimau, belum ikan di lautan. Itu berebutan di satu gerbang ini. Akibatnya yang namanya juga berebutan tuh antri, kadang-kadang sikut-sikutan, kadang-kadang injek-injekan, kadang-kadang sama tetangga jadi marah-marahan, kadang-kadang sama saudara jadi beranteman, gara-gara padahal ini 17 yang di atas itu kosong. Supaya mudah saya uraikan sedikit biar mudah ingatnya.
Ini 4S. 4S. Ini pintu langit. 4S. 1 sholat. 2 silaturahmi. 3 saum. 4 sedekah. 4S. Kenapa dibuat begitu? Supaya mudah diingat. Sholat ini sistem yang diturunkan Allah untuk mengatasi semua persoalan, termasuk persoalan ekonomi. Ada seorang datang kepada Rasulullah mengadukan masalah ekonominya. Mungkin tidak punya makanan di rumah, mungkin tidak punya pakaian. Kisah Sa'labah mungkin sudah pernah kita dengar. Mungkin kalau zaman sekarang listrik udah bunyi tit tit tit, nah, itu sudah dalam keadaan sakaratul maut. Mungkin bunyi listrik itu yang sekarang kita dengar menjelang habis pulsa, itu termasuk bunyi-bunyian siksa kubur yang dikeluarkan ke muka bumi. Itu bunyi yang sangat mengerikan, khusus untuk orang-orang miskin. Kalau orang kaya nggak pernah mendengar bunyi-bunyian itu, tapi orang miskin kadang-kadang baru 2-3 hari udah ti. Datang orang ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong, saya ini mengalami masalah ekonomi. Rasulullah SAW bukan berikan duit, ini modal, kamu dagang di pasar, tidak. Rasulullah bukan berikan bibit, ini tanam di kebun, tidak. Rasulullah SAW bukan berikan kambing, ini ternak di padang rumput, tidak. Tapi Rasulullah akan bacakan ayat Al-Quran dalam surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Coba. Jadi kalau ada masalah ekonomi, datang orang itu mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah itu suruh sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, dia sudah datang ke masjid, tetapi bagaimana dengan istrinya? Sholat apa tidak istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Sholat apa tidak anaknya? Bagaimana dengan mantunya? Bagaimana dengan cucunya? Ini masalah ekonomi. Sholat. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi kita. Padahal Nabi SAW itu sudah bersabda, as-sholatu imadud. Sholat adalah tiang agama. Siapa menegakkan sholat, menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, meruntuhkan agama. Saya pernah di Bengkulu ini, panggil Polda untuk bicara dari mimbar masjidnya. Saya tanya, Pak Kapolda, kalau ada orang datang membawa linggis, membawa palu, kemudian masjid ini kaca-kacanya dihancur, tiang-tiangnya dirubuhin, itu ada nggak hukumannya? Kata mereka, kena pasal pengrusakan. Kenapa? Pasal pengrusakan. Nah, kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat, artinya orang ini bukan meruntuhkan masjid, tapi meruntuhkan agama. Ini kira-kira kena pasal apa? Pak Kapolda
tidak sholat nih. Dia tuh bukan meruntuhkan masjid, meruntuhkan apa? Meruntuhkan agama. Kira-kira lebih bahaya mana? Meruntuhkan agama atau meruntuhkan masjid? Meruntuhkan agama. Lebih bahaya meruntuhkan agama. Masjid ini dibangun tahun berapa, Pak? 86, 92, 93. Ya. Ini kalau mau dibangun lebih bagus lagi, dirobohkan, mungkin 2-3 tahun baru lagi. 2-3 tahun bisa. Tapi membangun agama ini tidak mudah. Rasulullah SAW bersama sahabat itu bermujahada 13 tahun di Mekah, ditambah 10 tahun di Madinah, 23 tahun membangun agama ini. Sehingga dahulu sahabat mereka tadinya itu jahil, tidak kenal Allah, tidak kenal siapa yang memanggil. Kalau sekarang ini ada juga mungkin yang tidak kenal. Ketika bunyi azan berkumandang, dia cuek. Kenapa? Karena tidak kenal siapa yang memanggil. Kalau ada panggil sama polisi, langsung datang. Kenapa langsung datang? Gemeteran datangnya. Karena tahu siapa yang memanggil. Anak-anak sekolah kalau dipanggil gurunya langsung datang karena kenal siapa yang memanggil. Tentara itu kalau komandan dipanggil, walaupun dia bersama istrinya, itu langsung tinggalkan begitu aja, dipanggil sama komandan karena kenal siapa yang memanggil. Hari ini umat tidak kenal siapa yang memanggil ketika suara azan terdengar. Maka usaha seluruh nabi-nabi, 124.000 nabi itu memperkenalkan siapa itu Allah. Mengenal Allah bukan hanya namanya. Kalau ahli sufi mengatakan nama Allah itu ada 3.000, tapi yang populer kita kenal 99 Asmaul Husna. Namanya, mengenal nama. Yang kedua yang harus kita kenal, mengenal sifatnya. Yang kita kenal nih, yang populer 99. Yang kita kenal juga di sifat 20. Wujud kidam bakal mukhalafatul hadis seterusnya. Kemudian yang ketiga kita kenal adalah mengenal af'al. Af'al ini perbuatan. Ini yang harus kita kenal. Matahari yang terbit ini perbuatan Allah. Amerika nggak bisa menahan kalau Allah mau terbitkan matahari. Jangan dulu terbit, kami masih mau tidur. Amerika mau tahan, tidak bisa. Atau matahari mau terbenam, Cina mau menahan. Jangan terbenam dulu, kami mau kerja nih. Ini lagi cor beton, jembatan dibangun belum selesai. Jangan dulu terbenam, nggak bisa. Matahari terbit terbenam, af'al Allah. Angin berhembus ini af'al Allah. Air mengalir ini af'al Allah. Bahkan mata kita berkedip, jantung kita berdegup, darah mengalir, ini semua af'al Allah. Kemudian yang keempat yang harus kita kenal, namanya makrifat, mengenal zat Allah. Tapi yang keempat ini kita tidak sanggup. Wal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Yang awal tanpa permulaan, otak kita nggak sanggup memikirkannya. Atau yang akhir tanpa kesudahan, otak kita nggak sanggup. Karena itu yang keempat ini hanya sekedar keyakinan bahwa ada zat Allah yang maha mencipta, memelihara, memberi rezeki dan seterusnya. Ini orang tidak kenal. Karena itu para dai ini kerjanya itu berkeliling door to door, dari kampung ke kampung,
kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua, seluruh dunia keliling untuk mengenalkan siapa itu Allah. Sekarang kita bisa bercermin pada diri kita, kenal nggak saya ini siapa Allah? Orang kalau kenal Allah itu ada 5 keuntungannya minimal. Ini nanti tidak akan selesai dalam tempo singkat ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Nanti saya akan uraikan yang berikutnya. Karena ini sangat penting. Orang itu kenapa tidak melaksanakan sholat, meruntuhkan agama? Kan nggak kenal ini siapa yang disembah. Dikenal siapa yang disembah. Cium-cium lantai, buat apa cium-cium lantai? Buat apa mulut komat kami? Enggak kenal. Maka sangat penting 5 manfaat mengenal Allah. Yang pertama sekali, manfaat yang pertama sekali, makin kenal orang kepada Allah, makin alim. Dia disebut orang alim. Ini orang kenal kepada Allah. Itu manfaat mengenal Allah. Dia akan menjadi ulama. Yang kedua manfaatnya akan datang sifat khauf. Khauf ini takut. Itu turunannya akan menjadi disiplin. Kalau orang takut sama komandan, dia itu akan datang sebelum dia dipanggil. Ini turunannya akan jauh dari berbuat maksiat. Kalau dia khauf, ada rasa takut. Kemudian yang ketiga akan datang sifat rojak. Rojak ini ada yang diharapkan, ada yang diandalkan. Anak kecil kalau masuk supermarket, dia ambil permen apa saja dia mau, mainan apa saja dia mau. Padahal dia nggak punya duit. Kenapa berani ambil permen, ambil permainan? Karena ada yang diandalkan, ada ibunya atau ada ayahnya. Rojak, ada yang diandalkan, ada yang diharapkan, akan membela, akan menjaga, akan memberi rizki. Ini orang kalau kenal Allah, jadi tenang tuh. Yang keempat, manfaat mengenal Allah akan datang sifat mahabbah, sayang. Mau orang marah-marah sama dia, mau orang menghina dia, mau orang mencaci dia, dia melihat bahwa itu semua terjadi atas izin Allah juga. Karena itu dia tidak melihat orangnya, dia lihat perilakunya saja. Semua itu permainan, sehingga yang datang dalam hatinya kasih sayang. Dan dicaci, dia marah, senyum aja. Orang tanda-tanda orang kenal Allah ya, senyum. Dan yang kelima, datang sifat saja. Datang sifat berani, tidak takut. Ini orang kalau kenal Allah. Nah, orang kalau sholat tidak kenal Allah, jadi sholatnya itu hampa. Sholatnya hampa. Maka usaha kita di masjid ini selain sholat, itu sholatnya bagian dari zikir ibadah. Harus ada taklim juga. Seperti sekarang ini kita buat taklim, para ulama kita di sini setiap hari ada baca buku taklim, supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Sholat ini yang mengatasi masalah rezeki. Nah inilah hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita. Di zaman Nabi pernah tidak datang air hujan selama berbulan-bulan, sehingga tanah kering kerontang, air sudah tidak ada, hewan ternak mulai mati.
Kemudian datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keadaan kami seperti ini, paceklik, tidak ada makanan sekarang, tolong minta air. Rasulullah ngajak orang-orang untuk sholat apa? Sholat istisqa. Sholat. Nabi berdoa, angkat tangan, belum turun tangan Rasulullah, sudah turun hujan dari langit. Kalau tidak turun misalnya hujan, bisa nggak kira-kira Amerika menurunkan hujan? Bisa nggak Eropa menurunkan hujan? Saya dengar kalau ingin diturunkan hujan dari awan, itu harus dinaikkan garam ke sana, ditaburkan garam kepada awan yang ada. Biaya pesawat untuk menaikkan garam ke atas itu sekali terbang 100 juta. Bawa garam ke atas, ditaburkan garamnya di awan. Kadang-kadang udah ditaburkan garamnya, hujannya ke laut, dibawa oleh angin. Jadi mahal, hujan itu mahal, biayanya itu mahal. Tidak ada jaminan juga ketika pesawat naik ke atas, udah bayar 100 juta, hujan turun ke tempat yang kita kehendaki. Bapak mungkin pernah dengar ada kisah, ada satu sahabat itu hujan turun hanya di batas kebunnya saja. Jadi awan itu berada di atas kebunnya, kemudian hujan turun di batas kebunnya saja. Seorang pengendara kuda mengelilingi, lah ini hujan hanya turun di kebunnya si fulan. Hebatnya perkara sholat. Hujan datang terus menerus seminggu, tidak berhenti-berhenti. Banjir telah datang. Kemudian orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banjir datang, rumah kami hanyut, ternak kami hanyut, kebun kami hanyut, tanaman kami hanyut. Rasulullah ajak apa? Ayo kita sholat lagi. Sholat lagi. Rasulullah angkat tangan berdoa, belum turun tangan Rasulullah, air sudah berhenti. Ini hebatnya sholat. Nah kita harus testing juga sholat kita, Pak. Bagaimana gak sholat kita mendatangkan misalnya martabak bangka gitu. Itu kata wali kota Bengkulu. Kita harus tes sholat kita, bagaimana sholat kita bisa gak mendatangkan martabak bangka ini. Kalau sholat kita belum bisa mendatangkan martabak bangka, wah, patut dicurigai bagaimana sholat kita bisa menjadi pembelaan di dalam kubur. Di dunia ini saja belum bisa mendatangkan apa-apa. Masya Allah. Ini sholat. Ini kita lupa teknologi sholat ini, lupa kita. Ada sahabat namanya A'la al-Hadrami. Dia diutus untuk mengejar orang-orang murtad zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu dalam perjalanan di hadapannya ada sungai besar, sungai Dajjal. Tidak ada perahu, tidak ada bambu. Mereka mau menyeberang ke sana bagaimana? Apa perintah A'la al-Hadrami? Mari kita sholat. Selesai sholat, singkatnya diperintah untuk menyeberangi sungai. Mereka menyeberangi sungai dengan unta-untanya. Tidak ada yang basah kakinya, seperti berjalan di atas padang pasir saja. Ini sholat. Maka luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh bagaimana menjadikan sholat ini sebagai teknologi untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita, maka insya Allah kita akan banyak menyelesaikan masalah. Ada orang di zaman Sayyidina Rasulullah, Abu Hurairah, dilihat Rasulullah sedang memegang perutmu. Ditanya, kenapa engkau Abu Hurairah? Kata Rasulullah, sakit perut ya Rasulullah. Rasulullah bukan kasih
Sekarang berapa banyak orang di antara kita yang apabila sakit itu langsung sholat. Tahun 2004 saya di Bangladesh, saya dengar Haji Abdul Wahab Pakistan memberikan tertib kepada orang Islam yang sakit itu ada 5. Yang pertama, kalau kena sakit, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah sholat. Itu yang pertama. Kalau orang Berkas yang pertama kali kalau sakit perut apa yang diingat Pak? Kalau nggak dokter, puskesmas. Kalau nggak apotek, apotek, masya Allah. Astagfirullah. Beliau sampaikan, siapapun orang Islam yang sakit, begitu dia sakit, yang pertama kali harus dilakukan adalah sholat. Sholat ini silah membangun hubungan dengan Allah, bangun jembatan dengan Allah. Itu yang pertama. Sholat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Sedekah. Itu bukan ngasih duit ke dokter, bukan. Sedekah. Ada orang di masjid, ada anak yatim, ada janda tua, orang miskin, sedekah. Itu langkah kedua kalau orang sakit. Langkah ketiga, doa minta hidayah. Nah, bukan minta dunia. Karena orang sakit ini diangkat hijab antara dirinya dengan Allah, sehingga doa orang sakit itu makbul. Saya pernah dapat kesempatan membuktikan doanya orang sakit. Saya waktu itu mau berangkat haji sekitar tahun 2023. Udah janji sama istri, saya mau ngajak pergi haji. Tapi pendaftaran haji sudah tutup. Ada orang sakit di BSD. Pengurus masjid dia bilang, saya mau berangkat haji. Orang pendaftaran haji sudah tutup. Tolong doakan saya supaya Allah berangkatkan. Saat itu juga didoakan, ya Allah berangkatkan saudara berangkat haji. Masya Allah. Dengan qudratullah tiba-tiba ada orang batal berangkat haji. Ada lagi laki-laki dan ada juga perempuan, sehingga orang itu karena batal berangkat haji, saya bisa menggunakan fasilitasnya dia, menggantikan dia berangkat haji bersama istri. Doa orang sakit luar biasa. Nah, jadi yang ketiga harus dilakukan kalau sakit adalah doa, tapi doanya itu minta hidayah. Jangan doa yang kecil-kecil, doa minta sembuh itu seperti doa minta pentil ya. Kalau dapat pentil banyak pun belum tentu dapat. Tapi kalau doa minta hidayah seperti minta mobil. Kalau mobilnya dikasih, itu pentilnya pasti ikut. Doa sembuh itu doa yang kecil. Doa minta yang besar. Ini langkah ketiga kalau sakit. Yang keempat, cari obat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, kita kadang-kadang langsung cari di apotek, tidak. Herbal. Jadi yang keempat, cari obat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang kelima, baru pergi ke dokter, tabib dan sebagainya. Terakhir, tapi hari ini terbalik. Terakhir sekali itu udah gagal semuanya, baru sholat. Baru Yasin. Baca Yasin. Nah itu, kita lupa menggunakan sholat ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kita sedikit ke poin yang kedua untuk mengatasi masalah ekonomi. Karena kita ini judulnya sistem ekonomi lagi. Kedua adalah silaturahim. Nabi SAW bersabda, siapa yang menghendaki rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, fal yasil rahim. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Sekarang mudah silaturahim itu. Kadang-kadang nggak perlu pergi ke sana kemari, ongkos bensin mahal, udah telepon aja, ya kan? Mudah. Jangan makin banyak silaturahim, makin banyak peluang untuk rezeki.
Ini sistem ekonomi langit. Kenapa orang-orang kaya sekarang ini seperti anak-anak muda kenal ada namanya Mark Zuckerberg yang menemukan FB itu, Facebook itu karena dia silaturahmi jutaan orang. Makin banyak follower, makin banyak duitnya. Silaturahmi. Sistem Islam sebenarnya. Silaturahmi. 3 menit lagi ya. Banyak contohnya. Kalau silaturahmi bapak-bapak sudah membuktikannya. Kemudian yang ketiga saum, puasa. Makanan-makanan yang tidak pernah kita temukan di luar Ramadan itu ketemu makanannya di dalam bulan Ramadan. Apa contohnya? Kolang-kaling. Di luar Ramadan agak sulit menemukan benda itu, tapi dalam Ramadan ada dia. Kurma juga begitu berlimpah ruah di bulan Ramadan. Jadi ini mendatangkan rezeki. Padahal yang namanya kurma itu kebanyakan itu tumbuhnya di Medina, di Arab, di Mesir, di Tunis. Tapi kalau di kurma itu tertulis namanya Pak Romli, maka kurma itu tidak terbang ke Amerika, tidak terbang ke Eropa, tidak terbang ke Australia, terbangnya ke Indonesia. Berapa miliar manusia dilewati, yang dicari itu Pak Romli. Udah ada di atas meja, istri anak duduk sama-sama. Udah ada di atas piring. Yang bisa makan kurma yang dari Madinah itu Pak Romli. Gak bisa tertukar, gak akan terlambat. Mungkin naik pesawat, mungkin naik kapal laut, mungkin naik kereta api, mungkin naik bus, mungkin naik angkot. Pokoknya benda itu sampai ke Pak Romli. Ojek. Mungkin naik ojek juga. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, usaha kamu mencari rezeki dibanding usaha rezeki mencari kamu tidak ada apa-apa. Kita mencari rezeki kita itu seperti Pak Syarul dari sini ke Cineranya, Gandul, Cinere, Gandul, Rengas. Tapi Masya Allah, saya di Kamboja bersama Pak Helmi itu datang ke KBRI, kedutaan besar di Indonesia. Sepi KBRI. Saya bilang kenapa? Kok ini sepi? Oh, mereka pada ke airport menunggu satu orang menteri dari Indonesia. Lo ngapain Pak Menteri datang ke sini? Mau beli beras. Menteri dari Indonesia mau beli beras ke Kamboja. Artinya ada orang-orang Indonesia yang punya nama di beras Kamboja itu. Tidak tertukar. Saya dengar kemarin Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo itu diprotes karena mau ekspor beras ke Cina 5.000 ton. Saya ketawa membaca berita. Itu nama-nama orang di Cina memang ada namanya di beras yang tumbuh di Indonesia. Jadi mau naik pesawat, naik kapal laut pergi dari Indonesia. Nama kita tidak ada di situ, namanya orang Cina. Nah ini saum ini mendatangkan rizki. Dan yang keempat sedekah. Nabi SAW bersabda, tidak berkurang rizki dengan sedekah. Jadi nanti yang lainnya kita sambung lagi. Ada 4 lagi 3, 4, 2, 17. Mudah kalau tidak tahun ini tahun depan kita ketemu lagi. Tapi ini ada bisa dilihat di IG Said Kamyabi atau di FB atau di TikTok. TikTok itu kita harus jadikan media dakwah juga. Jangan isinya joget-joget semua. Ada orang itu protes sama saya, masa amal kok dipertontonkan? Saya bilang lebih heran lagi, masa maksiat kok dipertontonkan? Udah kita isi sosmed itu dengan amal-amal agama. Insyaallah. Ini jam berapa Isya? 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Lanjut ya Pak ya. Ini ada lagi 4T, ada 3D, ada 4I dan 2NAK. Cambiabei.